saya ada masalah sama agensi sama majikan. Kan saya itu pas telepon sama agensi kan saya cuma bilang saya sekarang jaga orang dua, kakak sama nenek. Kakaknya udah nggak bisa jalan, terus neneknya sudah diduduk di kursi roda. Gitu aja kerjaan saya sekarang double, mem. Majikan ada toleransi nggak, nambah gaji gitu aja. Taunya saya difitnah, tahu-tahu saya dipulangin, terus ada tambahan lagi nenek saya ketipu sama itu orang di telepon, kena di HP, tapi sebenarnya nggak sangkut-sangkut sama saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma jadi saksi, terus malah saya di intermenate gitu. Terus agent saya bilang menjanjikan mau carikan majikan, tapi saya terus dibelikan tiket, terus nggak boleh tinggal di Hong Kong. Aku dia nggak dikasih kesempatan, tapi saya nekat melawan, minta seminggu, tapi seminggu saya mencari hubungi Mem Yuni sama Mas Thomas, nggak direspon, jadi keduluan agensi saya dipulangkan. Terus kamu sekarang di mana? Saya sekarang di Indo. Oke. Jadi tapi sama Pak polisinya bilang iya, sama saya kan jadi saksi, terus dipanggil sama Pak polisi, terus Pak polisinya bilang kalau agent kamu nggak bisa bantu kamu pindah agent. Terus bilang itu banyak teman bilang saya disuruh proses agensi yang rese itu karena saya difitnah, Mem. Oke, jadi kamu itu bobomu kena scammer, terus kamu jadi saksinya Bobo bahwa Bobo itu kirim uang gitu ya, bener nggak? Bobo itu turun ke bawah sendiri, dikasihkan sama orang bersangkutan itu sendiri. Saya nggak ngerti apa-apa, tapi majikan tuh saya katanya saya kerjasama sama orang yang ambil uangnya nenek, padahal saya demi Allah saya nggak merasa gitu. Nah karena agensi itu saya nggak mau tanda tangan itu, memang waktu aku di intermenate, terus agensi saya bilang ngancam saya begini, kamu nggak tanda tangan pun kamu bisa pulang Indo. Saya sampai di jalan tuh diseret-seret, Mem. Sampai diseret-seret. Kamu di Hong Kong berapa lama? Aku pertama kan 6 tahun di sana, terus aku pulang, terus gantenin majikannya teman aku pulang Indo. Pas habis itu itu katanya majikannya baik, itu terus jaga orang dua, yang satunya mula-mula masih bisa jalan, terus sekarang dua-duanya gak bisa jalan, Mem. Maksud aku saya jaga orang dua itu diambilkan pembantu dua atau saya berdua sendiri atau tambah gaji begitu, maksud saya telepon agensi itu begitu. Tahu-tahu malah bersengkol sama majikan itu. Saya tahu-tahu habis belanja ke pasar langsung disuruh baju dibuangin itu, Mem. Dibuang itu, ada polisi datang katanya saya tuh orang gila gitu. Terus baju dibuangin di latar, aku disuruh keluar, dipaksa. Oke, lah kenapa kamu nggak nyari Miss Yuni nih? Kalau telepon mungkin karena banyak sekali yang telepon nih. Dan udah, saya tapi nggak tahu alamatnya di tempat Miss Yuni. Saya nggak dikasih kesempatan karena saya bawa baju banyak ya. Nggak tahu singgah di mana. Keduluan dibelikan tiket sama agensi. Jadi saya cuma dikasih waktu berapa hari gitu aja, nggak dikasih waktu luas. Oke, terus sekarang kamu pulang sudah berapa lama, sayang? Udah 3 bulan sekarang, Mem. Mem, katanya saya cari di agensi, katanya saya udah ketuaan, gak boleh kerja sana lagi gitu. Umur saya 48 sekarang. 48 masih muda dibandingkan 60. Iya, katanya di setiap agensi saya hubungin katanya saya udah tua gitu, nggak boleh. Oke, tak kasih nomor PT ku aja nih, hubungan sama PT ku ya, biar datamu dicek sama PT ya. Suratnya yang dari kepolisian, saksinya tuh masih orang saya pulang aja pamitan sama di kantor Pak polisinya, bilang kamu masih bisa kesini, jangan takut. Kalau agentmu rese kamu bisa ganti pindah agensi, ada penerjemahnya juga. Waktu saya jadi saksi itu ada, ini tulisannya ada semua, Mem. Masih saya bawa pulang. Oke, tak kasih nomornya PT, kamu komunikasi sama PT. Kalau dari Indonesia wajib masuk PT, Mas ya. Oke, iya, oke, tak kasih nomornya. Oke, thank you. Iya, Mem. Yo, bye bye.
Ini adalah taktiknya agent ya. Saya tidak tahu ini permainannya agent atau seperti apa dan bagaimana. Saya sendiri itu tidak pernah berprasangka jelek dengan orang lain ya. Tapi benar nggak sih tiba-tiba dipulangin tanpa sebab dan namanya orang bermasalah dan dia ya ini yang saya katakan money laundry, hati-hati nenek-nenek di scamming sama orang itu. Ini kenapa kemarin polisi datang itu kan sebenarnya saya disuruh bahas itu. Tapi masih belum ada kesempatan. Yang nenek-nenek ditipu, disuruh masukin uang, anaknya sakit atau seperti apa. Sebenarnya kan itu yang awal mulanya polisi minta itu. Biar cecenya itu kalau kamu jaga apa, Dok? Anak. Yang jaga anak masih mending, nggak mungkin anaknya suruh masukin uang. Jaga orang tua enggak, jaga anak. Dewasa kabeh. Anak berarti aman dari godaan setan. Nah, scammer bagi saya adalah setan yang terkutuk, iya nggak? Nggih. Nah, enak aja mereka dapat uang, kita nggak dapat apa-apa. Makanya kemarin polisi kan ngasih SMS seluler itu kan suruh hati-hati jangan terbuka dengan apa. Oh iya. Itu Iya betul. Oh iya ya. Pokoknya aja terpengaruh klik apa. Oke. ADCC, Iya. Reminder from the Hong Kong Police Force to Anti-Discrimination. Lah ini yang kemarin saya datengin. Yang saya datengin ini. Jadi be careful link-link yang tidak kalian ketahui dan jangan sesekali untuk telepon itu. Jadi sebenarnya sudah di warning ya, tergantung kitanya aja mau dengerin atau enggak. Iya itu adalah dari polisi, Dok. Hati-hati itu. Semua orang dapat kok. kalau Jadi yang nggak ini tuh jelas, tapi kalau SMS yang nomor itu biasanya kita sama kita. Niki nggih. Oh, iki gek entuk iki mau aku koyo. Di ini wes di Masa apa? sore ini. Oh, Wingi, semua itu diserempal. Iya. serempak biasanya mereka ngirimnya tuh serempak. 20 34. Serempak itu pengirimannya serempak. Iki aja diklik pokoknya ngene to. Nah, iki lho kuwi gak apa-apa nek aksa. Ini kan punya pemerintah. Itu punya pemerintah nggak apa-apa. Oh. Yang diomongkan adalah tempat-tempat lain yang tidak itu tidak seharusnya. Macam-macam aja cerita-cerita itu. Wis mak mau porong sampean. Hah? Kamu ora tumbas sego nang nggon toko Indo. Aku ora toko Indo aku iki mau. Iki kene tak tumbasne ya. Hah? Nasi. Nasi? Sampeyan ra doyan aku wedi kuwi. Mau nyek radoyan. Aku mau pengen numbasne nasi opo wedi lek ra doyan. Oh, desa